Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Serta anak-anak selalu diberikan kesehatan dan semangat dalam mencari ilmu. Ilmu yang manfaat, insya Allah manfaat dunia akhirat. Amin. Hari ini kita belajar tema 5. Alhamdulillah sudah belajar tema 5. Materi hari ini PKN tentang mempertahankan kesatuan dan persatuan NKRI. Mari kita simak pelajaran hari ini dan sebelumnya mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi tentang mempertahankan persatuan dan kesatuan NKRI ada 3 subbabnya, yaitu organisasi nasional yang muncul sebelum kemerdekaan, kemudian Sumpah Pemuda awal mula dari masyarakat Indonesia menyadari bahwa persatuan dan kesatuan itu penting, serta upaya-upaya yang dapat kita lakukan untuk mempertahankan kemerdekaan kita. Mari kita simak. Organisasi nasional di Indonesia sebelum kemerdekaan yang sangat berpengaruh ada 2, yaitu Budi Utomo dan Indi Separti. Budi Utomo didirikan oleh Dr. Sutomo dan temannya Dr. Wahidin Sudirohusodo pada tanggal 20 Mei 1908. Apakah anak-anak ada yang ingat tanggal 20 Mei itu hari apa ya? Apa? Ya, benar, Hari Kebangkitan Nasional. Kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional pada tanggal 20 Mei 1000 setiap tahunnya. Kenapa diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional? Karena ketika hari itu Budi Utomo lahir, rasa nasionalisme rakyat Indonesia lahir, bangkit kembali. Tujuan dari organisasi ini didirikan adalah untuk merubah cara pandang rakyat dalam perjuangan yang awalnya melalui perlawanan perang. Selanjutnya Dr. Sutomo dengan Dr. Wahidin Sudirohusodo ingin rakyat berjuang melalui pendidikan. Organisasi nasional berikutnya adalah Indi Separti. Pendirinya adalah 3 serangkai, yaitu Douwe Dekker, Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara. Didirikan pada tanggal 25 Desember 1912. Tujuannya yaitu mengkritik pemerintah Belanda dan menuntut adanya kemerdekaan untuk segera merdeka. Perlu anak-anak ketahui, Douwe Dekker ini bukanlah orang asli pribumi, melainkan keturunan Belanda, orang asli Belanda. Nama aslinya adalah Douwe Dekker dan beliau menyamar di rakyat Indonesia sebagai Multatuli. Tapi meskipun dia adalah seorang Belanda, dia memperjuangkan kemerdekaan rakyat Indonesia dengan Dr. Cipto Mangunkusumo dan Ki Hajar Dewantara melalui organisasi nasional yaitu Indi Separti. Setelah organisasi nasional banyak berdiri selain Budi Utomo dan Indi Separti, para pemuda-pemuda di Indonesia mengadakan sebuah kongres di Jakarta pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Dari kongres tersebut lahirlah yang namanya Sumpah Pemuda. Kongres pemuda ini dihadiri oleh banyak himpunan-himpunan daerah pemuda dari seluruh Indonesia. Ada Jong Java, ada Jong Sumatera, ada Jong Celebes, dan lain-lain. Tanggal Sumpah Pemuda ini lahir ketika Kongres Pemuda pada hari kedua, yakni 28 Oktober 1928. Sama seperti tempat Kongres Pemudanya ada di Jakarta. Kenapa sampai adalah Sumpah Pemuda? Latar belakangnya dilatar belakangi oleh kesadaran akan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa. Rakyat Indonesia mulai menyadari bahwa rasa persatuan dan kesatuan, rasa nasionalisme itu penting untuk melawan penjajah, melawan Belanda. Tidak bersifat kedaerahan lagi,
yang awalnya misalnya Jawa Timur melawan sendiri Belanda, Jawa Tengah melawan sendiri, Papua melawan sendiri. Setelah adanya Kongres Pemuda dan adanya Sumpah Pemuda, masyarakat rakyat Indonesia sudah sadar bahwa bersatu melawan penjajah itu penting. Sumpah Pemuda ini berisi 3 sumpah yang dilafalkan oleh para pemuda-pemuda yang hadir pada Kongres Pemuda tersebut. Isinya, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Dari 3 sumpah ini, sampai sekarang, setiap tanggal 28 Oktober 1928, setiap masyarakat Indonesia memperingati sebagai Sumpah Pemuda, sebagai pengingat kita bahwa kita ini disatukan oleh tanah air, bangsa, dan bahasa yang sama, yaitu Indonesia. Pada Kongres Pemuda tersebut juga diperdengarkan pertama kali lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman, yang sampai saat ini lagu tersebut selalu diperdengarkan ketika kita melaksanakan upacara bendera. Sekarang Ibu tampilkan 2 gambar yang masing-masing adalah pendiri dari Indis Party dan Budi Utomo. Coba anak-anak perhatikan. Yang sebelah kiri ada Dr. Cipto Mangunkusumo, Douws Dekker, dan Suwardi Suryaningrat. Loh Bu, siapa itu Suwardi Suryaningrat? Suwardi Suryaningrat adalah nama asli dari Ki Hajar Dewantoro. Nah, 3 orang inilah yang disebut dengan 3 serangkai. Sebelah kanan ada pendiri Budi Utomo, yaitu Dr. Wahidin Sudirohusodo dan Dr. Sutomo. Dr. Wahidin sebagai penggagasnya dan Dr. Sutomo sebagai pemimpinnya. Setelah organisasi nasional banyak berdiri selain Budi Utomo dan Indis Party, para pemuda-pemuda di Indonesia mengadakan sebuah kongres di Jakarta pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Dari kongres tersebut lahirlah yang namanya Sumpah Pemuda. Kongres Pemuda ini dihadiri oleh banyak himpunan-himpunan daerah pemuda dari seluruh Indonesia. Ada Jong Java, ada Jong Sumatera, ada Jong Celebes, dan lain-lain. Tanggal Sumpah Pemuda ini lahir ketika Kongres Pemuda pada hari kedua, yakni 28 Oktober 1928. Sama seperti tempat Kongres Pemudanya ada di Jakarta. Kenapa sampai adalah Sumpah Pemuda? Latar belakangnya dilatar belakangi oleh kesadaran akan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa. Rakyat Indonesia mulai menyadari bahwa rasa persatuan dan kesatuan, rasa nasionalisme itu penting untuk melawan penjajah, melawan Belanda. Tidak bersifat kedaerahan lagi. Yang awalnya misalnya Jawa Timur melawan sendiri Belanda, Jawa Tengah melawan sendiri, Papua melawan sendiri. Setelah adanya Kongres Pemuda dan adanya Sumpah Pemuda, masyarakat rakyat Indonesia sudah sadar bahwa bersatu melawan penjajah itu penting. Sumpah Pemuda ini berisi 3 sumpah yang dilafalkan oleh para pemuda-pemuda yang hadir pada Kongres Pemuda tersebut. Isinya, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Dari 3 sumpah ini, sampai sekarang, setiap tanggal 28 Oktober 1928, setiap masyarakat Indonesia memperingati sebagai Sumpah Pemuda, sebagai pengingat kita bahwa kita ini disatukan oleh tanah air, bangsa, dan bahasa yang sama, yaitu Indonesia.
Pada Kongres Pemuda tersebut juga diperdengarkan pertama kali lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman, yang sampai saat ini lagu tersebut selalu diperdengarkan ketika kita melaksanakan upacara bendera. Setelah organisasi nasional banyak berdiri selain Budi Utomo dan Edi Suparti, para pemuda-pemuda di Indonesia mengadakan sebuah kongres di Jakarta pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Dari kongres tersebut lahirlah yang namanya Sumpah Pemuda. Kongres Pemuda ini dihadiri oleh banyak himpunan-himpunan daerah pemuda dari seluruh Indonesia. Ada Jong Java, ada Jong Sumatera, ada Jong Celebes, dan lain-lain. Tanggal Sumpah Pemuda ini lahir ketika Kongres Pemuda pada hari kedua, yakni 28 Oktober 1928. Sama seperti tempat Kongres Pemudanya ada di Jakarta. Kenapa sampai adalah Sumpah Pemuda? Latar belakangnya dilatar belakangi oleh kesadaran akan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa. Rakyat Indonesia mulai menyadari bahwa rasa persatuan dan kesatuan, rasa nasionalisme itu penting untuk melawan penjajah, melawan Belanda. Tidak bersifat kedaerahan lagi. Yang awalnya misalnya Jawa Timur melawan sendiri Belanda, Jawa Tengah melawan sendiri, Papua melawan sendiri. Setelah adanya Kongres Pemuda dan adanya Sumpah Pemuda, masyarakat rakyat Indonesia sudah sadar bahwa bersatu melawan penjajah itu penting. Sumpah Pemuda ini berisi 3 sumpah yang dilafalkan oleh para pemuda-pemuda yang hadir pada Kongres Pemuda tersebut. Isinya, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Dari 3 sumpah ini, sampai sekarang, setiap tanggal 28 Oktober 1928, setiap masyarakat Indonesia memperingati sebagai Sumpah Pemuda, sebagai pengingat kita bahwa kita ini disatukan oleh tanah air, bangsa, dan bahasa yang sama, yaitu Indonesia. Pada Kongres Pemuda tersebut juga diperdengarkan pertama kali lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman, yang sampai saat ini lagu tersebut selalu diperdengarkan ketika kita melaksanakan upacara bendera. Perhatikan anak-anak, perhatikan di situ ada seseorang yang sedang memegang biola. Itulah yang bernama W.R. Supratman, Wage Rudolf Supratman, seorang yang menciptakan lagu Indonesia Raya. Pada foto tersebut merupakan gambaran ketika dilaksanakannya Kongres Pemuda, ketika lagu Indonesia Raya diperdengarkan oleh W.R. Supratman dengan iringan dari biolanya. Lalu ada gambar di bawahnya adalah foto teks asli Sumpah Pemuda pada yang digagas pada tanggal 28 Oktober 1928. Ternyata anak-anak memperebut kemerdekaan itu tidak gampang bagi tokoh-tokoh terdahulu, bagi pahlawan-pahlawan kita. Kita sebagai penerus mereka, generasi penerus bangsa, harus mempertahankan kemerdekaan ini. Jangan sampai kemerdekaan ini direbut oleh bangsa lain atau oleh golongan tertentu. Apa saja upaya-upaya yang dapat kita pertahankan, yang dapat kita lakukan untuk mempertahankan kemerdekaan? Yang pertama, bergotong royong dalam melakukan berbagai kegiatan, tentunya kegiatan yang positif. Kedua, menghargai pendapat orang lain saat musyawarah. Hal ini terlihat sepele, tapi sebenarnya sangat penting. Ketika kita mampu menghargai orang lain, maka orang lain juga mampu menghargai kita, dan persatuan itu akan terbentuk. Yang ketiga, menghargai hak dan kewajiban antar anggota masyarakat.
Kita tidak boleh mencemooh kewajiban tiap orang ataupun mencemooh hak orang lain. Kemudian sikap cinta tanah air sangat perlu kita tanamkan dari kita kecil. Yang berikutnya yaitu bertoleransi terhadap sesama. Ketika kita punya rasa toleransi, maka tidak ada lagi bagi kita merendahkan orang lain. Alhamdulillahirrabbilalamin, pelajaran hari ini sudah tuntas, sudah selesai. Semoga anak-anak memahaminya, dan yang terpenting anak-anak mampu memahami bahwa perjuangan tokoh-tokoh terdahulu, para pahlawan kita itu tidak mudah, sehingga anak-anak bisa mempunyai sikap cinta tanah air yang dalam, ya. Wujudkan cita-cita mereka untuk menjadikan bangsa Indonesia itu bangsa yang maju, bangsa yang hebat, dengan rajin belajar dan berprestasi, berkreasi untuk Indonesia, melakukan hal-hal yang positif untuk Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.